Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Sahabat pecinta Al-Quran yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pendukung channel Tahsinul Quran dan Doa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, semoga senantiasa kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah dalam menjalankan ibadah puasa dan diterima ibadah puasa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat pecinta Al-Quran, pada malam yang berbahagia ini kita akan membahas tentang hal yang masih sering kita bahas, yang sudah pernah kita bahas. Karena ini masih banyak pertanyaan terjadi, maka pada video kali ini kita jawab kembali tentang masalah surah Al-Fatihah yang di sini ada tanda waqaf lam, yaitu adamul waqfi, tapi orang mewakafnya. Nah, saat Anda melihat Al-Quran ini mungkin pasti bingung, ya. Nah, kenapa kok di situ ada ayat? Padahal di situ kan kalau Al-Quran lain kan tanda waqaf lam, masa di situ ada ayat? Nah, ini Al-Quran Qiraah Ibnu Umar, riwayat Asusi, ya. Yang perawinya Asusi. Jadi Al-Quran ini juga 7 ayat, akan tetapi bismillahnya itu tidak dikira sebagai ayat pertama, akan tetapi dikira ayat pertama itu di sini. Taib. Jadi kita akan membahas tentang masalah wakaf yang ada di alaihim. Orang menanyakan ke saya itu, Ustadz, ini kan alaihimnya adamul waqfi. Nah, ini kan alaihim, adamul waqfi, tanda waqaf ini. Tapi kenapa para imam-imam berhenti bacaan di sini? Saat orang membaca imam, misalnya Syekh Sudes kan, beliau membaca Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kenapa beliau wakaf di sini? Padahal ini adamul waqfi. Nah, di sini terjelas dalam kitab ini. Di sini jelas tertulis yang bahwa la itu wakaf, wakaf mamnu', tidak boleh berhenti, ya. La ini kalau ada tanda la di dalam Al-Quran, maka itu adalah wakaf mamnu', tidak boleh berhenti. Tapi kenapa para imam di sini berhenti? Nah, maka jawabannya itu, jadi wakaf mamnu' itu murajaahnya, marja'nya kepada arti juga. Nah, jadi kembali kepada arti. Kenapa di sini orang imam-imam mewakafkan? Yang pertama, karena ada riwayat Al-Quran yang menyatakan yang bahwa ini adalah, di situ adalah ayat. Nah, di sini bukan wakaf, akan tapi ayat. Nah, maka di situ terjadi khilaf. Sangat terjadi khilaf. Orang kadang-kadang mengambil kepada khilaf yang ini, maka mewakaf. Tapi kalau kita mengambil jalur yang riwayat Hafaz, maka tidak boleh wakaf di sini. Nah, tapi karena khilaf, jadi ada yang wakaf dan ada yang tidak. Nah, jadi kalau kita membaca riwayat Hafaz, ini tidak wakaf, tidak boleh wakaf. Seperti yang barusan saya tampilkan, yaitu wakaf mamnu', ini tidak boleh wakaf. Harus kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Harus begitu kalau qiraah Hafaz. Akan tetapi imam-imam di Mekah dan imam-imam di Indonesia juga ramai, seperti Muzammil juga wakaf di sini. Ini karena di sini ada yang mengira 2 ayat, dan antara ayat ini dan antara kalimat ini dan ini itu ada perbedaan artinya. Jadi sudah bermasalah-masalah baru. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat alaihim, di atas mereka itu. Nah, itu kan udah salah satu masalah. Nah, selanjutnya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan
orang-orang ataupun jalan orang-orang yang engkau marah wahai Allah alaihim di atas mereka itu, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Jadi beda antara di sini dan di sini. Di sini meminta jalan nikmat, di sini menolak jalan orang-orang yang marah. Jadi ini sebut, ini nafi. Jadi di saat itu maka ikhtilaf daripada ulama-ulama yang bahwa di sini adalah ayat. Kalau riwayat yaitu riwayat Asusi, riwayat Asusi dari qiraah Ibnu Umar, maka ini adalah di sini adalah ayat, bukan waqaf mamnu'. Jadi saat membaca, makanya orang Arab itu kebanyakan tidak membaca bismillah. Kenapa? Karena mereka kalau membaca bismillah sir ya, karena mereka mengambil yang bahwa ini adalah ayat pertama, bukan di bismillahnya. Kalau qiraah Hafs, bismillahnya yang ayat pertama, sedangkan di sini bukan ayat. Itu terjadi khilaf seperti itu, makanya ada yang wakaf dan ada yang tidak wakaf. Ustaz, artinya beda enggak? Tidak beda, sama juga. Cuma itu ikhtilaf pendapat. Jadi dalam ikhtilaf itu Rasulullah juga mengajarkan demikian. Al-Quran yang turun kepada Rasulullah yang saya pelajari dari Dr. Safwan, beliau itu ahli qiraah. Al-Quran yang turun kepada Rasulullah itu ada lebih banyak cara membacanya. Jibril mengajarkan juga. Artinya apa beda? Tidak beda. Di sini ada yang baca misalnya Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau kita lihat Al-Quran lain, ada yang 'alaihum tertulis. Beda enggak artinya Ustaz? Tidak. Maka dalam ikhtilaf pendapat itu jadi bisa mengamalkan, akan tetapi kita harus belajar dulu. Ya. Jadi yang menanyakan kenapa ada yang wakaf di sini, itulah sebabnya. Karena di situ ada yang mengatakan yang bahwa itu adalah ayat. Karena ini kamil makna, makna kamil makna, sempurna makna. Yang tidak boleh wakaf itu kalau tidak sempurna makna. Wakaf mamnu' ini boleh wakaf yang pertama di akhir ayat, yang kedua jika sempurna makna. Jadi kita harus memahami dulu. Ya. Wakaf mamnu' bisa diwakaf jika terdapat di akhir ayat, dan jika kita tahu di situ telah sempurna maknanya jika kita wakaf. Telah sempurna masalahnya. Ya, seperti di sini. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, kalau kita lihat Al-Quran lain nanti lain lagi. Ya, maka dalam hal demikian jangan menyalahkan orang saat wakaf di sini. Jadi mungkin kita belum tahu apa yang orang lain tahu. Kita juga belum sedalam apa yang orang lain memperdalamkan. Jadi kalau ada yang berlainan dengan Anda saat membaca Al-Quran, itu tabayun dulu. Tanyakan dulu kenapa harus seperti ini. Jangan langsung mengatakan salah itu bacaannya, bid'ah itu, syiah itu. Bahkan ada yang mengatakan bacaan syiah, ya. Ada orang baca Al-Fatihah misalnya begini. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ini tidak panjang. Ya, kalau qiraah Asusi. Ya, jadi jangan langsung kita katakan bid'ah itu salah itu. Jangan. Ya, pelajari dulu, tabayun dulu dan tanya dulu. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, di sini ayat. Kalau Al-Quran kita tidak ayat di sini. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi 7 Al-Quran itu, yang saya punya 7 Al-Quran di sini. Beda-beda semua. Ya. Kita lihat Al-Quran di sini. Ini beda, ini sama juga. Di sini yang bedanya di mana? Di sini juga demikian.
Misalnya ini bedanya di mana? Ini sama sih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ayat pertama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini sama. Kita lihat Quran lain lagi. Bagaimana? Jadi perbedaan pendapat itu jangan dijadikan masalah. Jadi asal belajar. Makanya kita harus terus-terusan belajar. Ini lain lagi. Ini alaihum bahkan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, alaihum. Jadi banyak cara membaca Al-Fatihah itu dengan berbeda qiraah dan berbeda pendapat. Jadi kalau Anda sudah memahami, supaya tidak ada terjadi kesalahpahaman. Taib, itu saja untuk malam yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat. Jadi saat mendengar ada orang wakaf, jangan menyalahkan lagi. Ya, itu adalah penjelasannya. Taib, kita tutup dengan hamdalah dan waqafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.